Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan diberikan kebahagiaan selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan juga semoga teman-teman semua selalu diberikan rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, rezeki yang lancar. Dan rezeki yang diberikan oleh Tuhan itu bisa dalam bentuk kesehatan dan juga tentunya dalam bentuk materi ya teman-teman. Sehingga teman-teman semua dapat menggunakan rezekinya itu untuk beli rumah, beli mobil, dan mewujudkan semua keinginan teman-teman semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ketemu lagi nih bareng gue, Firman Eka Prayoga, yang selalu nemenin malam-malam teman-teman semua di podcast kesayangan teman-teman, yakni podcast Daun Kecil. Podcast yang mungkin bisa digunakan buat teman-teman untuk menemani sebelum teman-teman menjelang tidur. Mungkin teman-teman sebelum menjelang tidur ingin mendengarkan sesuatu yang setidaknya seperti didongengin ya teman-teman ya. Atau mungkin memang kangen sama suara dari Bang Firman Eka Prayoga di podcast Daun Kecil. Makasih ya teman-teman. Oh iya, gue ucapin makasih banyak buat teman-teman semua yang udah selalu dengerin podcast Daun Kecil, dari mulai podcast Daun Kecil episode yang pertama sampai dengan episode yang sekarang, dan juga nanti di podcast Daun Kecil di episode berikutnya. Makasih banyak ya teman-teman. Gue ucapin makasih juga buat teman-teman yang udah support podcast Daun Kecil, baik dalam bentuk subscribe channel komunitas Pelangi Budaya Jember, atau dengan cara berkomentar di setiap video-video yang diposting oleh channel YouTube Pelangi Budaya Jember. Makasih banyak ya teman-teman, karena sesungguhnya dukungan dari teman-teman itu adalah sesuatu yang membuat gue dan teman-teman di komunitas Pelangi Budaya Jember semangat terus untuk selalu berkarya. Apalagi ya yang belum gue ucapin. Oh iya, malam hari ini podcast Daun Kecil sudah ada di episode yang ke-24. Yeay, podcast Daun Kecil episode ke-24. Nah, di podcast Daun Kecil episode yang ke-24 ini gue pengen ngajak ngobrol teman-teman seperti biasa. Mungkin teman-teman mau menjawab apa yang gue tanyain dari dalam hati teman-teman sendiri. Jadi ketika nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari gue, teman-teman jawabnya dari dalam hati teman-teman sendiri, gak apa-apa. Atau mungkin teman-teman mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari gue dan mau untuk sharing pengalaman teman-teman di kolom komentar, so gue welcome banget. Oke, di podcast Daun Kecil episode yang ke-24 ini tema yang pengen gue angkat adalah tentang haruskah pulang. Udah lumayan berat ya. Nah, haruskah pulang? Nah, ini nanti banyak sekali gue akan cerita sama teman-teman tentang tentunya vibes dimana saat teman-teman merantau jauh di tempat yang sekiranya nggak membuat teman-teman gampang sekali untuk pulang kampung. Jadi untuk pulang kampung masih butuh perjuangan, mungkin dalam hal waktu, dalam hal tenaga, dan juga dalam hal pendanaan.
Gue nanti akan cerita banyak mungkin tentang uh, kenapa banyak orang harus merantau ya kan, kenapa banyak teman-teman kita mungkin yang baru lulus kuliah atau baru lulus sekolah harus merantau ke tempat yang jauh, misalnya keluar kota atau keluar negeri sekalipun. Kira-kira apa aja sih motivasi mereka kenapa harus merantau ya kan, terus apa aja mimpi-mimpi dan cita-cita yang ingin mereka capai sebenarnya, kenapa harus merantau, apakah nggak bisa mungkin mereka mencapai mimpi dan cita-citanya di kampung halaman. Terus juga gue mau ceritain mungkin banyak tentang gambaran suasana di tanah rantau, bedanya apa dengan di kampung halaman. Mungkin kalau dalam hal ini bekerja maksud gue, dalam hal ini bekerja, bedanya kalau bekerja di kampung halaman dan bekerja di tanah rantau, bedanya apa dalam segi vibes-nya. Terus nanti gue cerita juga tentang sebuah penyakit ya, bisa dibilang sebuah penyakit yang sering sekali melanda anak-anak rantau. Terus dan juga gue tentunya akan sharing tentang dilema dan problematika yang biasa ditemui oleh anak-anak rantau. Oke, langsung aja gue mulai kan ya. Tapi sebelum gue mulai masuk ke apa yang akan gue ceritain ke teman-teman, gue mau sapa dulu nih. Gimana nih teman-teman rantau? Teman-teman yang sekarang jauh dari keluarga, teman-teman yang sekarang berjuang di tempat yang jauh sekali dari kampung halaman, berpisah dari keluarga, berpisah dari saudara-saudara, berpisah dari orang-orang yang tersayang mungkin. Teman-teman juga, gimana nih kabarnya? Apakah teman-teman masih semangat? Apakah teman-teman masih punya semangat juang yang tinggi? Nggak lelah kan teman-teman? Dan apakah justru teman-teman malah udah pengen cepet-cepet pulang? Iya. Semoga teman-teman semua yang ada di tanah rantau tetap semangat selalu dalam hal bekerja, dalam hal belajar mungkin kalau lagi kuliah, dan punya banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa membuat teman-teman betah di tanah rantau. Semangat selalu ya teman-teman. Oke, langsung aja gue mulaikan tentang apa yang ingin gue ceritain tentang harus pulang. Sebenarnya topik malam hari ini harus pulang relate juga dengan topik di podcast Daun Kecil episode yang ke 22 ya. 22 apa 23 ya? 23 kali ya. Ya, di situ gue pernah ceritain tentang sedikit ceritain tentang vibes saat merantau dan ingin pulang kampung menjelang lebaran. Tapi gue gak ceritain banyak di situ. Nah, di podcast Daun Kecil episode yang ke-24 ini tentang harus pulang, nanti sebuah pertanyaan yang menjadi topik pada malam hari ini, yaitu tentang harus pulang, akan terjawab sendiri saat gue udah ceritain banyak mungkin ya tentang apa yang akan gue ceritain lah tentunya ya. Oke, kira-kira kalau gue tanya dulu nih ke teman-teman, apa aja sih motivasi atau alasan-alasan kenapa teman-teman kita atau saudara-saudara kita ataupun orang tua kita harus merantau? Kenapa nggak di kampung halaman aja gitu loh untuk mungkin mengejar mimpinya atau mewujudkan mimpinya? Dalam hal ini mungkin bekerja ya kan, mencari nafkah, mencari kehidupan untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Mungkin bisa untuk anak-anaknya atau ya dalam hal ini untuk orang tua juga ya kan. Kenapa kok nggak harus gimana jadi belibet? Kenapa kok harus di tanah rantau?
Kenapa harus merantau? Gak di kampung halaman aja. Apakah di kampung halaman sudah tidak memiliki harapan untuk mungkin berkehidupan atau untuk dijadikan sumber penghidupan, ataukah memang punya mimpi yang lebih besar atau lebih tinggi yang ingin diwujudkan untuk jangka panjang? Tentunya banyak sekali ya motivasi atau alasan-alasan kenapa teman-teman kita atau saudara-saudara kita atau mungkin orang tua kita merantau jauh dan meninggalkan keluarga di rumah. Kalau gue pernah ngobrol dengan teman-teman dan mereka yang pernah merantau, gue juga pernah merantau sih. Gue bisa bilang kalau motivasi atau alasan-alasan mereka harus merantau adalah mungkin ada beberapa yang ya teman-teman ya. Salah satunya mungkin pertama kali adalah salah satunya alasan kenapa kok mereka banyak merantau itu adalah faktor ekonomi. Tentunya pasti itu ya teman-teman ya, faktor ekonomi. Mencari kehidupan baru atau mencari kehidupan yang lebih layak dalam hal dari sumber penghasilan. Jadi mungkin di kampung bisa sih mungkin orang-orang yang merantau itu bekerja lalu menghidupi keluarganya atau mencukupi kebutuhan keluarga bisa. Tapi mungkin karena faktor ekonomi yang mungkin dalam hal ini kurang cukup. Jadi terpaksa mereka harus merantau ke tempat yang jauh dari kampung halaman. Itu salah satunya, baru salah satu teman-teman, belum salah 2 dan salah 3 dan salah semuanya. Ya, berikutnya mungkin motivasi atau alasan kenapa mereka merantau mungkin bisa juga karena memang penempatan ya, karena memang penempatan dari perusahaan di mana mereka bekerja. Jadi misalnya nih gue ngelamar di salah satu PT yang ada di kampung halaman gue, tapi ternyata lambat laun beberapa bulan atau beberapa tahun gue kerja di tempat itu ternyata ada pembukaan cabang baru di luar kota. Jadinya gue mungkin terpilih jadi seseorang yang pantas untuk ditempatkan di sana karena memang gue dibutuhin di sana. Dalam hal ini mungkin ilmu dan skill gue dibutuhin di sana. Nah, itu juga salah satunya alasan kenapa banyak orang merantau dan meninggalkan keluarga di kampung halaman. Udah 2 nih yang gue sampaikan ke teman-teman. Dan berikutnya bisa juga ini yang paling parah alasan kenapa mereka harus merantau, yaitu alasan pelarian teman-teman. Alasan pelarian gimana nih contohnya? Jadi di kampung halaman mereka yang merantau, yang memutuskan untuk merantau memiliki atau dilanda sebuah musibah di mana mungkin mereka atau keluarga dari mereka harus menanggung malu mungkin ya teman-teman. Bisa tentang permasalahan mungkin problematika keluarga, dalam hal ini suami atau istri, atau mungkin orang tua dengan anak, atau mungkin seseorang yang merantau tadi dengan orang-orang di lingkungannya, di kampungnya. Jadi memaksakan mereka harus pergi untuk merantau, pergi jauh dari kampung halaman dan pada akhirnya juga merantau. Ya mungkin 3 itu ya teman-teman yang banyak sekali menjadi alasan atau motivasi kenapa orang-orang atau teman-teman kita, saudara-saudara kita atau keluarga kita merantau. Yang pertama tadi mungkin karena ekonomi ya kan. Terus yang kedua tadi mungkin karena karena mimpinya ya, mungkin karena mimpinya. Bukan karena mimpi ya, karena mimpi kan bisa jadi karena faktor ekonomi tadi ya, mewujudkan mimpi. Yang kedua mungkin karena penempatan, memang diharuskan untuk pindah-pindah kerja ya kan. Terus yang ketiga tadi tentang alasannya adalah
karena pelarian. Ya dari tiga motivasi atau alasan kenapa harus merantau, tentunya semua teman-teman yang dalam hal ini udah merantau dengan alasan salah satu dari motivasi atau alasan yang tadi, semoga teman-teman betah di tanah rantau dan bisa mewujudkan apa yang menjadi mimpi dari teman-teman yang merantau karena faktor ekonomi. Semoga teman-teman semua dicukupkan penghasilannya supaya bisa untuk mengirim di kampung halaman. Dan untuk teman-teman yang merantau karena dipindah kerjanya oleh perusahaan, semoga teman-teman dibetahkan di tempat yang baru dan bisa bersosialisasi dengan lingkungan yang baru, sehingga nanti tentunya bisa membuat teman-teman jadi naik jabatan. Dan untuk teman-teman yang merantau karena alasan mungkin lari dari kampung halaman, semoga masalahnya segera diselesaikan dan tentunya nanti ketika pulang kampung sudah tidak ada permasalahan lagi yang membuat teman-teman jadi ragu atau malu untuk pulang kampung. Amin amin ya rabbal alamin ya teman-teman. Nah, kalau sekarang tentang itu ya, tentang mimpi dan cita-cita yang ingin dicapai saat mungkin setelah merantau ya, setelah merantau. Kalau kita spesifikasikan, bukan spesifikasikan tapi spesifikkan, kerucutkan ya, kerucutkan kira-kira apa sih mimpi yang ingin teman-teman capai. Jika teman-teman mungkin dalam hal ini baru lulus kuliah atau baru lulus sekolah, langsung memutuskan untuk merantau entah di luar kota yang jauh atau bisa di luar negeri. Kira-kira apa sih mimpi dan cita-cita yang ingin teman-teman capai? Tentunya banyak ya teman-teman ya. Salah satu hal mungkin dari pertanggungjawaban teman-teman, karena mungkin teman-teman udah disekolahin sampai sampai tinggi, mungkin ada yang S1, S2 ataupun S3, dan di negeri sendiri atau di kampung sendiri mungkin susah untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi dalam hal ini teman-teman bertanggung jawab atas gelar itu ya, gelar kesarjanaannya yang udah diperoleh, bagaimana bertanggung jawabnya ke orang tua dan ke masyarakat. Jadi teman-teman memutuskan untuk merantau jauh di luar kota ataupun di luar negeri. Karena nggak dipungkiri juga kalau kita udah di sekolah yang tinggi, kalau kita nggak segera menemukan pekerjaan, kita juga malu ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu adalah sebuah pertanggungjawaban yang diambil sama teman-teman, keputusan yang diambil sama teman-teman tentang sebuah pertanggungjawaban atas orang tua yang udah capek-capek nyekolahin kita ya kan. Jadinya teman-teman ingin segera mendapatkan pekerjaan dan memutuskan untuk merantau. Apalagi sih mimpi selain itu yang kira-kira ada di benak teman-teman ketika memutuskan untuk merantau? Tentunya penghidupan yang lebih baik ya teman-teman, penghidupan yang lebih baik. Dan tentunya teman-teman bermimpi nanti di tanah rantau teman-teman akan sukses, akan memiliki penghasilan yang banyak, di mana penghasilan itu bisa digunakan untuk biaya kebutuhan teman-teman sendiri dan juga untuk dikirim ke kampung untuk orang tua, dan juga mungkin kalau bisa digunakan untuk berinvestasi ya. Berinvestasi dalam hal ini mungkin menabung dalam hal membeli rumah mungkin di kampung, membeli sawah atau membeli ruko atau membeli sesuatu yang nanti sekiranya saat teman-teman pulang kampung jadinya udah teman-teman nggak perlu merantau lagi tuh ya kan. Nah setelah itu apalagi kira-kira jangan kembali motivasi, apalagi nih kira-kira mimpi dan cita-cita yang ingin dicapai sama teman-teman saat setelah merantau nanti. Jadi nanti setelah merantau kira-kira gue harus merantau lagi apa enggak. Nah itu kan pasti teman-teman punya mimpi dan cita-cita. Mungkin dari dua itu tadi ada satu lagi yang lain ya teman-teman. Mungkin teman-teman punya mimpi dan cita-cita ingin mengajak keluarga pindah ke tanah rantau ketika teman-teman udah nemuin tempat baru atau kota baru atau mungkin negara baru yang
sekiranya bisa digunakan buat gue ngajak keluarga ke tempat itu. Jadi misalnya teman-teman pindah-pindah nih, ngerantau, memutuskan merantau lalu pindah-pindah ke kota ini, ke kota ini. Lalu saat teman-teman udah memutuskan, oh gue udah cocok di kota ini dan sumber penghasilan gue udah nyaman di kota ini dan suasana juga mendukung buat gue selalu tinggal dan mungkin tinggal dalam jangka waktu yang lama di kota ini. Otomatis teman-teman udah percaya diri tuh untuk mengajak keluarga pindah ke tanah rantau. Oh ya, ada lagi yang terakhir, yaitu adalah tentang mungkin teman-teman punya mimpi atau cita-cita pengen beristrikan atau bersuamikan orang-orang yang tidak berasal dari kampung halaman. Jadi misalnya kalau teman-teman ngerantau di kota-kota lain, jadi teman-teman pengen punya istri atau pengen punya suami orang situ, atau orang situ, orang di wilayah itu, atau orang di negara itu. Sampai sini gue di podcast Daun Kecil episode yang ke-24 ini nggak terlalu berat kan di malam-malamnya teman-teman. Semoga teman-teman yang mendengar podcast podcast Daun Kecil di episode yang ke-24 ini masih bisa dibilang kuat lah ya dengan apa yang gue ceritain pada malam hari ini. Karena di podcast yang kemarin mungkin temanya masih ringan-ringan karena lagi. Namun di podcast episode yang ke-24 ini udah mulai agak berat ya teman-teman, karena udah mulai masuk ke tema gue, masuk ke konsep podcast Daun Kecil, di mana podcast Daun Kecil episode 21 sampai episode ke-30 nanti akan deep talks ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, kira-kira gambaran apa sih di tanah rantau yang mungkin teman-teman rasain, dan juga bisa menjadi gambaran-gambaran buat teman-teman yang belum pernah merasain tentang merantau. Ini nyambung lagi dengan nanti apa yang akan gue ceritain tentang penyakit itu tadi ya, penyakit anak-anak rantau. Jadi teman-teman, merantau dan tidak merantau tentunya berbeda ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak merantau tentunya teman-teman dalam hal ini sepulang bekerja atau sepulang kuliah selalu datang ke rumah. Di situ teman-teman ketika mengetuk pintu rumah, lalu ada yang membukakan pintu, entah itu adik atau mungkin ibu atau mungkin ayah atau mungkin nenek, kakek mungkin. Tentunya ada keluarga yang membukakan pintu, kecuali memang nggak ada keluarga di rumah. Nggak ada keluarga di rumah maksudnya lagi keluar atau di mana. Tapi intinya saat teman-teman pulang kerja atau pulang kuliah, itu ada seseorang yang membukakan pintu rumah teman-teman. Dimana sudah teman-teman ketuk, lalu teman-teman mengucapkan salam, pun ada yang membalas ucapan salam teman-teman. Mungkin teman-teman di sini banyak sekali yang masuk rumah, tiba-tiba masuk rumah gitu aja, nggak ketuk pintu ataupun nggak salam. Mungkin teman-teman juga itu ya perlu merasakan bagaimana vibes-nya di tanah rantau dalam hal mengetuk pintu dan juga mengucapkan salam. Karena seperti yang gue rasain saat gue rantau, saat mungkin gue mengetuk pintu, jadi saat gue pulang kerja lalu gue mengetuk pintu di kamar kos gue ya kan, dimana di kamar kos gue tentunya gue sendirian. Jadi saat gue pulang tiba-tiba karena gue masih merasakan sesuatu yang mungkin seolah-olah gue di rumah, seperti kebiasaan gue di rumah gitu maksud gue. Jadi gue pulang, sudah sampai di kamar kos, sebelum membuka pintu gue ketuk pintu terlebih dahulu lalu mengucapkan salam. Lalu tiba-tiba gue sadar kalau oh iya, gue sekarang kan sendirian.
ada di tanah rantau dan gue nggak di rumah. Jadi bagaimana vibes-nya ketika gue mengetuk pintu, lalu nggak ada yang bukain pintu, lalu setelah gue sadar lah, lalu gue membuka pintu dan mengucapkan salam. Di situ gue masuk ke dalam dan tidak ada yang menjawab salam gue. Hening begitu teman-teman, hening, sepi. Lalu gue menghidupkan lampu dan mungkin menghidupkan radio kecil atau mungkin TV ya, untuk sekedar menghidupkan suasana di kamar kos gue. Tentunya teman-teman harus itu ya, teman-teman terutama yang tidak pernah merantau harus bisa merasakan bagaimana vibes rantau. Mungkin dari cerita gue atau dari cerita teman-teman lu semua, supaya teman-teman nanti lebih bisa menghargai hal kecil seperti mengetuk pintu dan juga mengucapkan salam saat pulang ke rumah. Itu baru satu loh teman-teman, gambaran tentang suasana di tanah rantau yang mungkin bisa membuat teman-teman jadi rindu untuk pulang. Nah, karena udah gue ngomong tentang rindu untuk pulang, ini nyambung sekali dengan apa yang ingin gue ceritain berikutnya. Karena gini teman-teman, kebanyakan mereka-mereka yang merantau itu memiliki sebuah penyakit, seperti yang gue bilang di awal tadi. Penyakit apakah itu? Penyakit itu yaitu adalah homesick teman-teman. Homesick itu ya merupakan penyakit dimana kita itu bawaannya pengen pulang aja terus. Nah itu kebanyakan memang disebabkan oleh kebiasaan-kebiasaan kita di rumah, di kampung halaman yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Salah satu contohnya ya yang tadi itu, ketika kita mengucapkan salam saat pulang ke rumah, lalu tiba-tiba di pintu kos kita mengucapkan salam, tidak ada yang menjawab karena kita sendirian. Lalu apalagi ya tentang itu, selain salam mungkin kebiasaan kita saat kita sedang gabut gitu ya, lagi di rumah, dimana kita udah capek main handphone, capek scrolling sosial media, entah itu Facebook ataupun Instagram, udah capek, lalu kita keluar dari kamar, kita udah bisa ketemu dengan orang tua kita ketemu dengan adik kita ketemu dengan kakak kita, lalu kita ngobrol-ngobrol dengan mereka. Suasana seperti itu sih kalau kita di rumah bisa dibilang adalah suasana yang biasa saja, karena memang itu menjadi suasana yang rutin tiap hari kita lakuin di rumah ya kan. Kecuali memang teman-teman adalah teman-teman yang introvert, dimana suka main game ataupun suka berdiam diri di dalam kamar, atau memang jarang pulang, itu extrovert ya. Jarang pulang dalam hal ini nongkrong terus sama teman-temannya ya kan. Nah saat udah di tanah rantau, kebiasaan seperti itu ngobrol dengan orang-orang terdekat, entah itu dengan orang tua ataupun dengan saudara-saudara di rumah, itu jadi hilang juga loh teman-teman ketika teman-teman udah di tanah rantau dan sendirian di sana. Tentunya kondisi ini juga bisa membuat psikologi teman-teman jadi homesick itu tadi, pengen pulang aja bawaannya. Perlu diatasi juga loh itu teman-teman. Apalagi nih, coba gue itu ceritain semuanya. Salah satunya lagi, bukan salah satunya, berikutnya salah satu yang membuat homesick teman-teman yang lagi merantau adalah rindu masakan orang tua. Itu sangat menyiksa sendiri, sangat menyiksa sekali ya teman-teman ya, menyiksa sekali karena mungkin saat bangun pagi kita udah bersiap untuk berangkat ke tempat kerja ya kan, udah selesai mandi, lalu udah selesai ganti baju dengan pakaian kerja ya kan, di meja makan udah ada siap makanan masakan dari orang tua. Ya mungkin ada yang masih di dapur, kita melihat ibu kita, nenek kita lagi masak gitu kan.
Dan saat kita merantau, justru suasana itu menjadi hilang. Dan seketika mungkin kalau sehari 2 hari ataupun seminggu mungkin masih dalam hal biasa ya teman-teman ya, dalam hal biasa. Tapi kalau udah mungkin berbulan-bulan di mana kita udah lama nggak merasakan masakan orang tua, tentunya memori-memori kecil seperti itu akan membuat kita menjadi homesick, jadi kambuh, homesick-nya jadi kambuh dan pengen pulang. Ditambah lagi kalau misalnya teman-teman lagi ada masalah di pekerjaan atau masalah di lingkungan teman-teman tinggal di tanah rantau, tentunya bisa membuat teman-teman jadinya pengen pulang karena ingat oleh masakan orang tua dan juga ingat itu tadi bisa ngobrol langsung dengan orang tua, ya kan? Dan juga ngobrol dengan saudara-saudara. Itu juga perlu diatasin teman-teman. Ya dengan cara-cara teman-teman sendiri. Mungkin banyak cara-cara yang bisa lah. Nanti mungkin gue sharingin buat teman-teman supaya teman-teman nggak mudah homesick dan nggak pengen pulang nanti ketika udah di tanah rantau. Dan tentunya teman-teman bisa betah, lalu nanti bisa mewujudkan apa yang teman-teman rencanain sebelum teman-teman berangkat ke tanah rantau. Apalagi ya, udah 3 nih yang gue sampaikan tentang salam itu tadi yang nggak ada yang jawab, lalu tentang rindu masakan orang tua dan juga tentang rindu ngobrol-ngobrol bersama orang tua dan juga saudara-saudara. Banyak ya. Tentunya banyak sekali teman-teman penyakit-penyakit ya, dalam hal ini gue bilang penyakit aja ya teman-teman ya. Penyakit-penyakit yang membuat kita menjadi homesick, menjadi pengen pulang. Nah, saat homesick menghampiri kita, kira-kira apa aja sih yang perlu kita lakukan supaya homesicknya pergi? Walaupun homesicknya pergi sementara dan juga bisa pergi selamanya dan kita jadinya betah gitu loh di tanah rantau. Mungkin gue langsung ya bagiin bisa dibilang apa ya, sharing-sharing tentang sesuatu yang mungkin bermanfaat buat teman-teman sebelum merantau ataupun saat dirantau ataupun bisa jadi setelah merantau. Ya jadi buat teman-teman semua yang ingin merantau teman-teman, saran dari gue kalau teman-teman mau merantau tentunya harusnya dan pastinya teman-teman harus berdoa terlebih dahulu. Jangan berangkat merantau karena mungkin lagi pikiran nggak baik atau karena lagi emosi seperti yang gue sampaikan di awal tadi. Jadi memang karena pelarian itu tadi kan karena emosi yang membuat nanti jadi di tanah rantau jadi nggak tenang malahan. Jadi saran dari gue yang pertama adalah teman-teman harusnya berdoa terlebih dahulu. Terlepas dari tujuan teman-teman merantau atau motivasi teman-teman merantau tadi, ya karena faktor ekonomi memang, atau mungkin karena ingin mewujudkan mimpi ya kan, atau mungkin karena pelarian itu tadi, tentunya harusnya teman-teman harus berdoa terlebih dahulu dan melibatkan Tuhan di setiap pengambilan keputusan teman-teman. Itu penting banget teman-teman supaya tidak ada nanti penyesalan di belakang, karena banyak sekali teman-teman gue yang merantau justru malah bukan bukan jadi nyaman, malah jadi penyesalan di belakang karena merantaunya dengan atas dasar ya ngambil keputusan di saat yang nggak tenang gitu loh. Salah satu contoh spesifiknya adalah ya di tanah rantau bekerjanya serabutan, tidak memakai skill, nggak tahu nanti tinggal di mana. Itu jadinya kan malah merantau bukan merupakan suatu hal yang menjadi lebih baik, justru malah menjadi sesuatu yang langkah mundur gitu loh teman-teman. Jadi intinya berdoa dulu teman-teman. Libatkan Tuhan dalam pengambilan keputusanmu. Berikutnya, tetapkan niatnya dulu teman-teman dan tujuan. Balik lagi, motivasi merantau. Jadi motivasi merantau untuk apa? Kalau misalnya teman-teman udah menentukan motivasi untuk merantau itu karena ekonomi itu tadi, untuk mencukupi kehidupan keluarga
atau membantu kebutuhan keluarga, ya kan. Tentunya di situ motivasi itulah yang menjadi penyemangat teman-teman ketika teman-teman homesick atau pengen pulang. Dan apapun permasalahan yang ada di tanah rantau yang mungkin bisa dibilang membuat stres atau membuat berat, karena teman-teman udah menetapkan motivasi, tujuan dan niat yang udah ditetapin tadi itu, maka teman-teman akan kembali bersemangat untuk terus melakoni kehidupan di tanah rantau. Itu ya teman-teman ya, tetapkan tujuan dan motivasinya terlebih dahulu untuk merantau, lalu belajarlah untuk konsisten dengan keputusan yang udah teman-teman ambil berdasarkan motivasi atau tujuan yang udah teman-teman tetapkan. Dan berikutnya itu adalah ambil keputusan dengan kepala yang dingin, teman-teman. Jangan mengambil keputusan dengan emosi dan berdasarkan keterpaksaan atau iming-iming dari seseorang atau siapapun yang mengintimidasi teman-teman supaya bukan mengintimidasi, mengintervensi teman-teman supaya teman-teman berangkat untuk merantau. Jadi keputusannya bukan atas dasar teman-teman sendiri yang memutuskan, tapi teman-teman ikut-ikutan gitu loh teman-teman. Itu juga bisa merupakan salah satu yang nantinya justru membuat kita menyesal merantau, ya kan. Lalu survei tujuan dulu teman-teman, survei tujuan. Jadi misalnya teman-teman mau merantau ke Yogyakarta lah, misalnya dari teman-teman asalnya dari Jakarta. Tentunya kalau kita tahu Jakarta dengan UMK yang lebih tinggi daripada Yogyakarta, kenapa juga alasan teman-teman justru merantau ke Yogyakarta. Mungkin teman-teman mencari ketenangan, ya kan, atau mencari pekerjaan yang santai dengan gaji yang cukup, dengan kehidupan yang tenang dan sambil berwisata, mungkin seperti itu motivasinya. Tentunya teman-teman harus survei terlebih dahulu. Survei tujuannya. Apakah tujuan dari teman-teman yang udah ditetapin tadi itu udah sesuai atau masih belum, atau memang nggak sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Nah, survei tujuan ini teman-teman nggak perlu untuk datang terlebih dahulu ke kota tersebut, kecuali memang teman-teman sambil jalan-jalan datang dulu memastikan begitu, juga nggak apa-apa, survei tujuannya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman merantaunya ke luar negeri, mungkin teman-teman bisa survei tujuan dengan cara mungkin bisa nonton YouTube ya, nonton YouTube, karena di situ juga nyambung dengan apa yang akan gue sampaikan barusan tentang survei budaya masyarakat setempat. Nah, udah survei tujuan, tentunya juga survei budaya masyarakat setempat. Misal dari cara makannya bagaimana, terus cara salamnya bagaimana, terus cara bertutur katanya bagaimana, ya kan. Ini nyambung lagi dengan bahasa, dengan bahasa setempat. Kalau teman-teman merantaunya di luar kota, ya mungkin tentunya banyak sekali bahasa-bahasa daerah yang ada di negara Indonesia, ya kan. Tentunya teman-teman harus minimal menguasai bahasa sehari-hari di kota atau di tempat di mana teman-teman akan merantau. Ya, bisa dibilang sih kalau masih ngerantaunya di Indonesia, walaupun beda daerah kan kita masih punya bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Tapi kebanyakan kalau kita merantau memang bahasa di tempat pekerjaan kita menggunakan bahasa Indonesia, tapi bahasa di sehari-hari di tempat kerja sekalipun juga bisa menggunakan bahasa daerah. Dah, seperti itu teman-teman. Bahasa ini merupakan sesuatu yang kalau menurut gue sangat vital sekali untuk dipelajari, karena orang mudah dibohongi, orang itu mudah dijerumuskan karena tidak ada penguasaan bahasa. Banyak sekali kasus-kasus karena bahasa. Ya kalau mungkin pakai bahasa Indonesia masih bisa jelasin, ya masih enak. Nah, tapi kalau misalnya ngerantaunya di luar negeri di mana teman-teman tidak bisa menguasai bahasa setempat, bahasa di negara itu,
otomatis teman-teman akan berpotensi tidak bisa melakukan pekerjaan atau kehidupan di negara tersebut. Sangat dipastikan tidak bisa melakoni kehidupan dan pekerjaan di negara tersebut kalau tidak menguasai bahasa setempat. Teman-teman pasti udah tahu ya. Mm-mm. Lanjut nih teman-teman, kalau teman-teman mau ngambil makanan dulu, mau minum kopi terlebih dahulu, atau mau sambil rebahan, boleh sambil rebahan, sambil dengerin podcast Daun Kecil episode yang ke-24. Ya. Nah, saran gue berikutnya hitung income dan living cost-nya terlebih dahulu teman-teman, sebelum teman-teman berangkat. Jadi kira-kira kalau teman-teman dari dalam hal ini teman-teman adalah orang Surabaya lalu ingin merantau ke Jakarta, tentunya dihitung terlebih dahulu kira-kira income yang akan teman-teman dapetin di sana berapa, lalu living cost-nya, biaya hidupnya di Jakarta berapa. Banyak sekali teman-teman, atau salah satunya sendiri adalah gue yang pernah merantau. Gue terbujuk rayu oleh UMK yang lebih tinggi di kota tertentu, dan gue memutuskan untuk merantau karena tergiur oleh gaji yang lebih tinggi. Dan pada saat itu gue nggak berpikir kalau ternyata gaji yang lebih tinggi, dalam hal ini UMR ya kan, UMR tentunya UMR adalah satu penghasilan yang disesuaikan dengan tingkat biaya hidup atau pengeluaran di kota tersebut. Jadi ibarat gue bisa di kampung dapat UMR 1 juta, tentunya mungkin bisa dibilang gue masih bisa beli makanan dengan harga Rp5.000, anggap aja gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya gue di tanah rantau dengan gaji mungkin 3 juta, mungkin makanan jadi 15.000, gak ada makanan yang 5.000. Nah itu perlu dipertimbangkan juga teman-teman. Jadi hitung income dan juga living cost. Kalau misalnya income dari teman-teman saat merantau di tanah rantau nanti itu ternyata income-nya bisa dihitung-hitung dan lebih besar dan bisa mencukupi living cost-nya teman-teman di tanah rantau, keputusan yang tepat adalah diambil. Kalau misalnya income yang teman-teman dapatkan di tanah rantau ternyata nggak bisa cukup untuk menghidupi teman-teman di tanah rantau karena living cost-nya yang tinggi, tentunya ngapain juga ya diambil ya kan. Gitu teman-teman. Ada berapa nih? Udah banyak nih. Ya. Semoga teman-teman masih betah untuk dengerin podcast Daun Kecil ini ya. Nah berikutnya teman-teman, dengan merantau tentunya teman-teman mempersiapkan skill teman-teman yang akan istilahnya dijual di tanah rantau. Misalnya teman-teman mau ngerantau di Jakarta, di mana di sana ada peluang menjadi seorang barbershop, karena di sana jarang sekali barbershop. Jadi teman-teman mungkin bisa mengasah kemampuan untuk menjadi seorang barbershop yang handal. Nah, tapi skill menjadi barbershop itu memang perlu teman-teman. Dalam hal ini barbershop ya, bisa jadi yang lain juga. Tapi yang gue contohin barbershop. Jadi skill dalam hal pekerjaan barbershop itu tadi itu memang penting, tapi ada skill yang lebih penting yang teman-teman perlu siapin sebelum merantau. Ya tentang semua yang gue ceritain di sini itu tadi, yaitu skill mengelola stres dari teman-teman. Ini yang susah. Jadi kalau misalnya ngerantau di tanah rantau udah banyak yang nyaman sama pekerjaannya, nyaman sama lingkungannya, tapi tidak bisa mengelola stresnya masing-masing. Jadi ya balik lagi jadi homesick, atau mudah bosen, atau gampang terbujuk oleh suatu kegiatan yang pada akhirnya justru menjerumuskan. Karena banyak sekali mereka yang merantau sangat berbeda karakter antara di kampung dan juga di tanah rantau. Mungkin di kampungnya itu alim ya kan, terus di tanah rantau jadinya berbeda 180 derajat. Itu banyak sekali teman-teman, dan itu yang perlu teman-teman kuasai juga, skill mengelola stres.
Nah, dalam hal ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang teman-teman suka. Misalnya kalau teman-teman mau merantau, kalau teman-teman suka bikin podcast, ya teman-teman bisa membawa alat-alat podcast teman-teman juga ke tanah rantau. Jadi bisa mengisi waktu ketika teman-teman punya waktu luang dan stres, bisa dengan membuat podcast. Atau ketika teman-teman stres, di mana teman-teman hobinya adalah membuat vlog gitu kan, vlog tentang makanan kek, tentang wisata kek, atau tentang apapun. Nah, itu bawalah kameranya supaya di sana juga mempunyai kegiatan untuk mengelola stresnya teman-teman itu tadi. Dan yang paling terakhir teman-teman yang gue sampaikan, mungkin teman-teman udah pada ngantuk dan juga udah pada banyak sekali sih yang disampaikan sama Bang Firman Eka Prayoga ini di podcast Daun Kecil episode yang ke-24. Karena udah mulai deep talk ya. Yang terakhir yang pengen gue sampaikan adalah siapkan pendanaan yang cukup teman-teman. Jadi sebelum merantau pastikan pendanaan teman-teman harus cukup terlebih dahulu, minimal untuk 1 bulan ke depan. Bisa kalau untuk 3 bulan ke depan juga boleh. Tapi kalau misalnya untuk 1 bulan ke depan, minimal teman-teman udah harus siapin terlebih dahulu sebelum teman-teman merantau. Karena otomatis dalam hal ini jika teman-teman berangkat merantau untuk bekerja, otomatis 1 bulan pertama teman-teman akan mengeluarkan kocek pribadi terlebih dahulu karena teman-teman belum mendapatkan gaji ya kan. Jadi siapkan pendanaan yang cukup, entah itu dari kantong pribadi atau mungkin dari orang tua atau dari pinjaman yang teman-teman ngajak untuk pinjam. So yang pengen banget gue tekankan, jangan gue tekankan, gue sampaikan ke teman-teman, untuk teman-teman yang mau merantau, tetaplah ingat teman-teman, dimana keluarga itu selalu merindukan kedatanganmu di rumah. Jadi kalau teman-teman merantaunya mungkin karena ekonomi, dimana di tanah rantau justru penghasilannya lebih banyak, jangan terlalu dilema teman-teman, karena sebanyak apapun penghasilan teman-teman di tanah rantau, teman-teman bisa kirim orang tua dengan nominal yang mungkin banyak ya kan, dan teman-teman seolah-olah menyepelekan, walah gue nggak usah pulang nggak apa-apa, yang penting gue kirimin orang tua gue duit. Nggak semata-mata seperti itu teman-teman. Jadi memang orang tua kadang membutuhkan apa yang kita dapat, dalam hal ini penghasilan. Namun orang tua juga pasti membutuhkan kehadiran kita untuk pulang, karena untuk mengobati rindu, untuk bisa dibilang untuk mengobati apa yang selama ini dikangenin ya, sama aja mengobati rindu jadinya. Ya, untuk ngobrol-ngobrol mungkin dengan anaknya, mungkin sekedar tahu bagaimana kabarnya anaknya, terus sekedar tahu bagaimana bentuk postur tubuh badannya anaknya, dulunya pas ngerantau kurus sekarang kok tambah gemuk, itu orang tua tetap merindukan kehadiran kita untuk pulang. So sebanyak apapun gaji kita, senyaman apapun kehidupan kita di tanah rantau, jangan lupa untuk selalu tetap pulang ke kampung halaman karena orang tua merindukan kita teman-teman. Udah banyak ya yang gue sampaikan. Ya. Semoga teman-teman semua yang mendengarkan podcast Daun Kecil di episode yang ke-24 ini nggak pusing, justru nggak bisa tidur, karena obrolan mungkin yang gue sampaikan, cerita-cerita yang gue sampaikan banyak lebih beratnya ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa menalar semuanya dengan ringan, dengan santai, dan tentunya semoga podcast Daun Kecil episode yang ke-24 ini bermanfaat, minimal bagi teman-teman sendiri, dan bisa juga untuk di-sharingkan ke teman-teman dari teman-teman semua. Gue ucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin podcast Daun Kecil
episode yang ke-24. Kalau misalnya teman-teman merasa di episode podcast Daun Kecil di episode 24 ini gue ngomongnya terlalu cepet atau mungkin topik pembahasan dari gue terlalu berat, bisa disampaikan di kolom komentar. Jadi nanti gue bisa cari topik yang ringan-ringan aja yang bisa dijadikan untuk dongeng sebelum tidur. Wih. Makasih banyak ya teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu bahagia. Dan untuk teman-teman yang merantau, teman-teman masih diberikan semangat, masih diberikan ketabahan, dan masih diberikan motivasi yang luar biasa oleh orang-orang terdekat untuk selalu betah di tanah rantau. Dan pada akhirnya podcast Daun Kecil episode yang ke-24 dengan tema Haruskah Pulang sampai di sini. Dan semoga apa yang gue sampaikan yang panjang lebar tadi itu udah bisa menjawab tentang tema dari podcast Daun Kecil episode 24 tentang Haruskah Pulang. Oke, untuk teman-teman semua yang baru pulang kerja dari tempat kerja, jangan lupa makan dulu, lalu mandi, lalu beristirahat. Dan untuk teman-teman yang udah bersiap mau tidur, semoga mimpi indah, tidurnya nyenyak, dan besok bisa bangun pagi dengan keadaan yang penuh semangat kembali untuk bekerja kembali dan beraktivitas kembali. Sampai jumpa di podcast Daun Kecil episode ke-25. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.